Guys, please stop. Don't skip this video. Kalian skip, kalian rugi. Kalian skip, kalian tertinggal satu lagi berita yang panas, sensasi dan gratis. Di mana dikatakan Indonesia bisa menjadi kekuatan yang baru di dunia. Dan dikatakan Indonesia bakal memimpin sebanyak 185 negara untuk melawan embargo Amerika dan juga Eropa di PBB. Wow, adakah ini benar guys? Apa-apa pun jom kita simak video nih. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, kalian berjumpa lagi dengan Musa bin Muhammad Dirin di channel ini. Dan aku mengucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan tekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Dan seperti biasa guys, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok channel ini, dan pada hari ini di mana judul yang diketengahkan, yang dibawakan, di mana dikatakan Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan baru, bukan di Asia, bukan di Asia Tenggara, bukan di Asia Timur, tetapi di dunia guys. Di mana dikatakan Indonesia bakal memimpin 185 negara untuk melawan embargo. Embargo siapa? Tidak lain, tidak bukan. Embargo daripada Amerika Syarikat guys. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Apa-apa pun jom semak video ini. Wow, 185 negara dukung Indonesia untuk lawan embargo Amerika Serikat. Satu persatu sekutu Amerika mulai lirik Jokowi. Nggak perlu ragu, baru kemarin sore kita rapatkan mengenai ini. Pak, ini digugat, dihadapi. Siapkan lawyer yang paling baik sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok, digugat kita keok karena kita nggak serius menghadirkan lawyer yang terbaik. But not this year. We beat them. We won, but not this year. This year we won, and they lost, and America won. I just signed into law. Welcome guys to channel Bagi-Bagi. Halo sahabat Bagi-Bagi, musuh Amerika semakin hari justru semakin banyak. Mereka yang dulu menjadi sekutu kini mulai balik kanan untuk membela Rusia dan Indonesia. Tak tanggung-tanggung dalam sidang PBB ada 185 negara yang membela Indonesia dan mengecam Amerika. Jokowi kini menjadi satu-satunya presiden yang dihormati oleh dunia karena gaya kepemimpinannya yang sederhana namun realistis. Sebagai ujung tombak, Indonesia terus serukan bela Rusia dan negara-negara lain agar terlepas dari embargo Amerika dan Eropa. 185 negara mendukung resolusi yang tidak mengikat untuk mengutuk embargo Paman Sam. Penolakan 185 negara ini juga terkait dengan Kuba. Havana telah lama meminta embargo Amerika Serikat ke negerinya dicabut, di tengah krisis ekonomi di Pulau Karibia itu. Ini adalah ke-30 kali PBB memilih untuk menentang kebijakan Amerika Serikat. Pemerintah Presiden Joe Biden sendiri bersama Israel menolak, sementara Brasil dan Ukraina abstain. Ukraina sebagai negara yang selalu merepotkan Amerika Serikat tentunya mendukung apapun yang dilakukan Amerika. Selain itu, 185 negara itu juga mengecam Presiden Amerika Joe Biden, karena melanjutkan kebijakan tekanan maksimum dari pendahulunya Donald Trump. Padahal perbaikan hubungan sempat digagas Barack Obama. Pengaruh Amerika Serikat adalah penyebab utama kekurangan, kelangkaan dan kesulitan yang diderita oleh negara-negara di dunia. Isolasi telah membuat logika Amerika Serikat terkait kemerdekaan hak asasi manusia yang selama ini didengungkan tidak masuk akal. Sahabat Bagi-Bagi, Amerika Serikat memberlakukan embargo pada tahun 1960. Hal itu menyusul revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan nasionalisasi properti milik warga negara dan perusahaan Amerika Serikat. 2 tahun kemudian, tindakan yang melarang perdagangan antara kedua negara, di antara pembatasan lainnya, diperkuat. Selama itu hubungan Amerika Serikat dan Kuba renggang. Ketika Obama menjadi presiden, ia mengambil langkah-langkah besar untuk meredakan ketegangan dengan Kuba selama masa jabatannya.
termasuk secara resmi memulihkan hubungan Amerika-Kuba dan melakukan kunjungan bersejarah ke Havana pada 2016. Namun, di era sesudahnya, saat Trump memimpin Amerika Serikat, ia membatalkan upaya semacam itu. Dirinya mengambil pendekatan yang lebih keras, meningkatkan sanksi dan mundur ke langkah normalisasi. Sahabat bagi-bagi, selain itu Gedung Putih Amerika Serikat juga resah melihat sekutu Rusia yang makin bertambah. Di mana Amerika menduga Korea Utara dan Iran telah membantu Rusia dalam perannya di Ukraina. Selain itu pemerintah Amerika juga menyatakan ada beberapa masalah kebijakan luar negeri paling mendesak yang dihadapi negara itu di Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah, mulai menyatu menjadi masalah serius. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyatakan, Pyongyang telah membantu Moskow dalam menambah jumlah persenjataan negara itu. Pyongyang secara diam-diam memasok sejumlah besar peluru artileri untuk perang Rusia di Ukraina. Sambil mengaburkan pengiriman, dengan membuatnya tampak seperti akan pergi ke negara-negara di Timur Tengah. Kirby pun ikut membahas penilaian yang menunjukkan bahwa Iran telah mengalihkan drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Teheran juga disebut juga sedang dalam proses pengiriman rudal permukaan ke udara untuk digunakan dalam konflik. Sahabat bagi-bagi, ada kekhawatiran yang lebih besar dari pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin pada saat ini. Pasalnya, di saat Rusia disebutkan telah kehilangan logistik yang banyak, ada negara-negara yang membantu Moskow. Tetapi, itu juga merupakan tanda seberapa besar Putin menggandakan untuk melanjutkan perang ini sehingga Putin bersedia keluar dari garis kehidupan. Seolah-olah, untuk mencari pemasok asing untuk terus membunuh Ukraina. Ini mengkhawatirkan Amerika pasalnya negara-negara manapun di seluruh dunia akan secara diam-diam atau nyata mendukung Putin. Dengan adanya dukungan ini, langkah Washington untuk mengejar langkah-langkah pertanggungjawaban yang tepat terhadap kedua kekuatan itu. Ini akan dimulai dari Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan itu muncul di tengah perkembangan bergejolak terpisah di sekitar Korut dan Iran. Dalam serangkaian eskalasi profil tinggi terbaru yang meletus di semenanjung Korea dalam beberapa pekan terakhir. Korut telah meluncurkan beberapa rudal ke wilayah Korsel pada beberapa hari terakhir. Dengan Iran, Amerika memberikan dukungannya pada demonstrasi besar-besaran di negeri Persia, yang memprotes kematian seorang wanita muda bernama Mahsa Amani. Washington juga telah menjatuhkan sanksi tambahan bagi pejabat negara itu. Sahabat bagi-bagi, Amerika akan kehilangan satu persatu sekutunya karena keegoisan pemimpinnya. Semua kabur menuju Indonesia yang memiliki ekonomi terbaik saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Amerika akan runtuh secepatnya? Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra! Seperti apa yang kita tahu, di mana Presiden Amerika Syarikat daripada dulu sampailah pada masa kini dan pada masa kini diterajui oleh Presiden Biden, mereka mempunyai agenda masing-masing. Walaupun kalau kita tengok ideologi setiap Presiden Amerika Syarikat ini, tetapi kalau kita tengok hasrat mereka di dalam PBB ini sama guys. Di mana kalau kita tengok Amerika Syarikat ingin mengkontrol PBB, dan apabila orang-orang ataupun sekutu-sekutu daripada Amerika Syarikat ramai untuk menguasai PBB, di mana PBB ini senang untuk memberi arahan di mana negara-negara di dunia kalau kita tengok ini adalah di bawah PBB. Jadi semakin besar kekuasaan ataupun semakin besar sekutu daripada Amerika Syarikat, jadi semakin senanglah untuk mereka membuat keputusan semasa sidang PBB dibuat. Tapi kalau kita tengok pada masa kini, di mana Indonesia boleh dikatakan sebagai satu kekuatan yang baru muncul, di mana aspek dari sini kita dapat nampak sebenarnya di mana Indonesia menjalinkan kerjasama bersama dengan semua negara di dunia. Dan kalau kita tengok hubungan baik yang terjalin di antara Indonesia dan dengan negara-negara yang lain, dikatakan lebih sebenarnya daripada 185 negara di dunia ini menjalinkan kerjasama yang sangat baik dan menjalinkan dalam aspek ekonomi, perniagaan dan juga pertahanan, di mana semasa di dalam persidangan PBB banyak sekali negara-negara di luar sana yang memberi sokongan kepada Indonesia untuk melantik di mana Presiden Indonesia sebagai Sekjen PBB. Dan kita sedia maklum di mana Presiden Jokowi telah diangkat ataupun dicalonkan untuk menjadi Sekjen PBB pada tahun 2025 kalau tidak silap. Dan kalau kita tengok beberapa tahun lagi,
Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi akan menjadi salah seorang daripada sekjen PBB guys. Dan kita dapat nampak daripada krisis yang berlaku di antara Ukraina dengan Rusia. Dan banyak sebenarnya yang berpihak kepada Rusia tetapi tidak menjalinkan hubungan secara terang-terangan. Dan kalau kita tengok, banyak negara-negara yang sedang beralih arah daripada Amerika Syarikat dan banyak beralih arah ke Indonesia untuk menjalinkan kerjasama. Sebab mereka tahu di mana negara Indonesia ini merupakan salah sebuah negara yang sistem ekonomi dia semakin baik. Sebab kalau kita tengok apa yang ada di Indonesia pada masa kini mempunyai satu jangka masa yang panjang dalam sumber bahan mentah yang boleh digali di perut bumi di Indonesia ini digunakan secara berpanjangan. Jadi tidak mustahil negara-negara di luar sana akan berpihak kepada Indonesia, akan memberi kerjasama bersama dengan Indonesia untuk membentuk ataupun untuk mengangkat Indonesia sebagai satu kekuatan baru di dunia. Tapi apa-apapun guys, kita mendoakan agar Indonesia terus kuat, agar dapat berkembang menjadi salah sebuah negara yang baru dan dapat mempertahankan negara-negara yang lain dan dapat membantu sekaligus dengan masyarakat yang tertindas, negara yang tertindas, dan isu-isu hak asasi manusia dapat dibawa di muka pengadilan iaitu di PBB, sekaligus dapat mengangkat negara-negara yang sangat-sangat ditindas yang kita nampak dengan jelas pada hari ini. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kalian di video seterusnya. Please swipe